semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Dosen pengampu mata kuliah masyarakat digital, asisten dosen masyarakat digital, dan teman-teman viewers sekalian. Saya Aulia Salsabila Putri Pradesti dengan NPM 210118787. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait refleksi diri berdasarkan tugas-tugas yang telah dikerjakan selama semester 3 dengan judul Gagasan Arsitek Digital dalam Menyelesaikan Permasalahan pada Era New Normal. Sebelum masuk lebih dalam, kita mulai pembahasan berikut dengan apa sih New Normal itu? New Normal atau kenormalan baru berdasarkan riset yang saya lakukan merupakan masa di mana aktivitas kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan kegiatan publik kembali dapat beroperasi, tetapi tetap menggunakan standar protokol kesehatan sebagai dasar pencegahan penularan COVID-19. Jika dikaitkan dengan arsitektural, banyak sekali hal-hal yang timbul setelah era new normal berlangsung kepada perencanaan pembangunan di Indonesia. Era new normal yang berorientasi pada kesehatan dan kenyamanan penghuni dan pengguna membuat bangunan arsitektural beradaptasi dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Dengan orientasi tersebut, perencanaan pembangunan sekarang pun memiliki standarnya sendiri, seperti penambahan fasilitas, contohnya tempat cuci tangan atau area disinfektan sebelum masuk ke dalam bangunan, kemudian ada sign atau tanda informasi pada area publik, material bangunan yang tahan terhadap virus, sistem sirkulasi udara yang baik dengan penggunaan exhaust fan dalam ruangan, pemaksimalan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan, penerapan koridor satu arah, pembatasan atau memperluas kapasitas gedung, dan lain sebagainya yang disinergikan menjadi sebuah bangunan sehat. Setelah membahas arsitektur di era new normal, arsitektur digital juga kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Berdasarkan buku Percikan Pemikiran pada Gunawan Arsitek Indonesia tentang globalisasi terkutip pada halaman 15, arsitektur digital merupakan istilah singkat untuk menggambarkan pemakaian teknologi komunikasi dan informasi dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur secara filosofis menyangkut olah informasi dan bagaimana komunikasi itu dikomunikasikan. Dengan kata lain, dunia arsitektur yang semakin rumit dan luas sekarang diperlukan dukungan jaringan komunikasi dengan arsitek sebagai penggerak jaringan tersebut. Peran arsitektur digital dalam membantu arsitek sangat bervariasi, mulai dari analisis iklim, penghawaan, pencahayaan, dan kebisingan di suatu tempat hingga untuk merancang bangunan hingga dapat menghasilkan gambar-gambar yang indah karena dapat memperluas daya pikir dan ide dari otak arsitek melalui perkembangan kecerdasan buatan yang digunakan. Pada zaman dulu, arsitek tidak memiliki teknologi yang memadai untuk membantu pekerjaannya dalam berarsitektur yang lebih ekstrim. Dalam kata lain, masih menggunakan alat dan teknologi yang sederhana seperti pena, kertas, dan penggaris sebagai media utama untuk menuangkan ide dalam merancang dan membangun sebuah karya arsitektural. Pada zaman terdahulu, teknologi masih berusaha untuk dikembangkan seperti AI yang baru dirumuskan pada tahun 1956 dan masih belum dapat digunakan untuk berarsitektural. Pada masa kini, arsitek dapat berarsitektural dengan sangat mudah karena sumber teknologi AI tersebar di dunia dan dapat digunakan dengan mudah. Dengan kata lain, akses berarsitektural menggunakan AI di zaman sekarang dapat dilakukan dengan mudah, tetapi hal ini didasari skill arsitek dalam mengolah jaringan teknologi tersebut. Karena teknologi AI tersebar di mana-mana, peran arsitek di sini sebagai penggerak kecerdasan buatan dalam menggunakan dan mengembangkan ide. Dengan cerminan perkembangan teknologi di masa kini, pada masa depan, teknologi-teknologi arsitektural pasti sudah tidak diragukan lagi untuk memberikan kemudahan dan keuntungan seperti keefektifan dan keefisienan pembelajaran, kompilasi yang lebih mudah, hasil-hasil yang lebih akurat dan mutakhir, serta memberikan hasil desain yang lebih memukau dari masa-masa sebelumnya dan mungkin akan memberi tren atau jenis arsitektural baru di masa yang akan datang.
Arsitek didefinisikan sebagai seorang perancang bangunan atau building designer. Namun, peran arsitek tidak hanya sebatas bangunan saja, tetapi meliputi tugas penataan atau penciptaan dan pewujudan dari ruang dalam skala yang lebih luas. Di tengah masyarakat digital sekarang, arsitek harus dapat menciptakan ruang atau bangunan yang aman, efisien, berkelanjutan, dan dapat memenuhi kebutuhan ruang dan ekonomi pelaku dengan ideal. Arsitek juga berperan dalam menghantarkan pesan yang ingin disampaikan pelaku ke lingkungan sekitar dengan perantara karya yang dibuat dengan dasar pengetahuan seni, perancangan, struktur, dan arsitektural yang memadai. Jika dibalik, bagaimana pemahaman masyarakat terkait profesi dan peran arsitek? Hal ini pasti akan didasari berdasarkan kepekaan estetika dan tanggap teknologi tiap individu dan lingkungan dengan contoh pandangan seperti berikut. Pertama, sebutan tukang gambar atau tukang bangunan dapat memudar dengan menggunakan AI dalam proses pengerjaan dan menghasilkan output yang membuat masyarakat awam secara langsung pasti paham pentingnya profesi dan peranan arsitek. Yang kedua, perkembangan tata kota dan kemajuan perkembangan infrastruktur suatu negara dapat menjadi pola bagi masyarakat menilai peran dan profesi arsitek dalam memajukan suatu negara dengan menggunakan AI sebagai software pendukung pewujudan bangunan. Dengan berbagai penjabaran sebelumnya, terdapat langkah yang dapat dilakukan arsitek untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri menjadi arsitek masa depan. Seperti, pertama, memperdalam skill penggunaan AI atau teknologi dalam proses perancangan. Dengan contoh, seseorang yang sebelumnya telah mempunyai skill atau bahkan pemula sekalipun, dengan adanya AI akan lebih terbantu dalam proses perancangannya, mulai dari analisa data, perancangan desain hingga perencanaan biaya. Yang kedua, membuat lapangan pekerjaan untuk dapat terus mengembangkan dan mempertahankan kinerja diri dan tim. Dengan kata lain, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi dalam mendalami teknologi informasi arsitektur sehingga sumber daya manusia dan fasilitas teknologi masih terpenuhi. Yang ketiga, mencampurkan teknologi di setiap pekerjaan dan proyek arsitektural dalam penggunaan software yang semakin berkembang. Hal ini akan menghasilkan rancangan desain dan data yang lebih akurat sehingga bangunan akan cepat terrealisasi, tidak seperti perancangan yang manual. Dari informasi sebelumnya, ternyata ada dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan iptek di ranah arsitektural dan terhadap peran arsitek di era digital ini. Kita mulai dari hal yang positif. Pertama, arsitek dapat dengan mudah membangun dan merancang bangunan menggunakan AI atau teknologi yang ada. Yang kedua, analisis terkait iklim dapat dilakukan dengan mudah dan signifikan. 3. Arsitek akan mendapatkan data informasi yang dibutuhkan selama proses berarsitektur dengan mudah dari segala sumber. Dan terakhir, arsitek dapat mempersingkat waktu perancangan dengan sangat efisien. Kemudian yang negatif, yang pertama yaitu biaya untuk mendapatkan sebuah software atau AI yang digunakan terbilang tidak murah atau cukup mahal. Yang kedua, dengan berjalannya waktu, para arsitek memiliki kemungkinan untuk dapat tergantikan dengan sumber daya teknologi yang ada. Dan terakhir, penguasaan pengetahuan dasar seni yang semakin menurun karena arsitek lebih fokus mengembangkan ide perancangan menggunakan software daripada dengan menggunakan teknik manual. Itu tadi merupakan hal terakhir yang bisa saya sampaikan dalam video penjelasan materi tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aulia Salsabila Putri Pradesti pamit dan terima kasih.